Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Pertama-tama penghormatan saya kepada Bapak Muslik Hidayat MSI selaku dosen pengampu saya seminar biologi dan teman-teman yang saya banggakan. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul tentang kultur jaringan bunga cempaka kuning Michelia champaca L menggunakan hormon kinetin dan naftalen acetylacetna sebagai penunjang mata kuliah kultur jaringan. Di sini ada latar belakang, yang dimana latar belakang ini ada kultur jaringan cempaka kuning, zat pengatur tumbuh, dan teknik kultur jaringan. Kultur jaringan tisu kulture adalah teknik menumbuhkan dan memperbanyak sel, jaringan, dan organ pada media pertumbuhan secara aseptik dalam lingkungan yang terkontrol secara in vitro. Teknik kultur jaringan ini mengisolasi sel, protoplasma, jaringan, dan organ dan menumbuhkan bagian tersebut pada nutrisi yang mengandung zat pengatur tumbuhan tanaman pada kondisi aseptik sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman sempurna. Kemudian ada rumusan masalah, di mana di rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaruh hormon kinetin dan naftalen acetylacetna terhadap kultur jaringan tumbuhan cempaka kuning. Yang kedua, ada hormon apakah yang cocok dan baik bagi kultur jaringan tumbuhan cempaka kuning. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk dapat mengetahui pengaruh hormon kinetin dan naftalen acetylacetna terhadap kultur jaringan tumbuhan cempaka kuning. Untuk mengetahui hormon yang cocok dan baik bagi kultur jaringan tumbuhan cempaka kuning. Kemudian ada manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini adalah manfaat secara teoritis dapat menjadi referensi atau rujukan serta dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan untuk mata kuliah kultur jaringan tumbuhan cempaka kuning menggunakan hormon kinetin dan naftalen acetylacetna. Kemudian ada manfaat praktis, yang dimana manfaat praktis ini dari hasil penelitian dapat memberi informasi kepada masyarakat untuk mengetahui cara kultur jaringan tumbuhan cempaka kuning bagi mahasiswa, dapat menjadi sumber atau informasi penambahan materi dan sebagai referensi penelitian selanjutnya mengenai kultur jaringan. Kemudian ada metode penelitian, rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dalam menggunakan dua faktor. Yang pertama pengaruh yang faktor pertama adalah pengaruh hormon kinetin dan faktor kedua pengaruh hormon NAA. Penelitian ini terdiri atas dua perlakuan yang berbeda. Pengamatan dilakukan dengan cara menghitung jumlah akar dan panjang akar. Pengamatan dilakukan 1 minggu 1 kali selama 4 minggu. Kemudian tempat dan waktu penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan Fakultas Pertanian Universitas Syarif Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan, dimulai pada Januari sampai Mei 2023. Kemudian ada alat dan bahan penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah autoclave, laminar airflow, laf, timbangan analitik, aluminium foil, kertas payung, kertas pH, botol kultur, gelas ukur, cawan petri, kertas label, gelas beker,
Erlenmeyer, pipet secampel, pinset, Bunsen, kompor listrik, pengadu, oven, spons, dan sprayer. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah batang dari tanaman cempaka kuning pada ruas kedua dan ketiga dari pucuk. Kemudian bahan penyusun medium MS atau hormon kinetin dan naftalen, acid Na. Kemudian ada sterilisasi alat dan media. Sterilisasi alat dan media ini adalah sterilisasi dan penanaman eksplan pada media. Kemudian sterilisasi ruang kerja, kemudian pembuatan media cair, pembuatan larutan stok media MS, tahapan penelitian. Kemudian ada analisis data. Data yang diperoleh berupa data kualitatif berdasarkan pengamatan morfologi tumbuhan dan kuantitatif berupa lama waktu, jumlah akar dari eksplan batang. Data kualitatif berdasarkan pengamatan morfologi tumbuhan dianalisis secara statistik, dan kuantitatif, data kuantitatif berupa lama waktu, jumlah akar dari eksplan batang diuji dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Dan untuk mengetahui asumsi data memiliki varian bersifat homogen dilakukan uji Levenshtein. Pengujian selanjutnya uji non-pragmatik yang uji Hulkal-Wallis, kemudian dilanjutkan uji Mann-Whitney untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau pengaruh yang signifikan pada tiap perlakuan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.